Awal pernikahan selalu tampak seperti kisah indah yang diimpikan banyak orang. Pada hari-hari pertama, semua terasa sempurna, mulai dengan tawa, perhatian kecil, dan keintiman pasangan. Ada momen di mana duduk berdampingan di meja makan terasa sangat luar biasa, seolah setiap kata yang keluar dari mulut pasangan adalah hal paling menarik di dunia. Malam-malam panjang dihabiskan dengan cerita dan rencana masa depan, membayangkan kehidupan yang tak lain adalah kebahagiaan. Namun, waktu pun berjalan, dan perlahan-lahan muncul hal-hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil, yang dulu tampak lucu, kini bisa berubah menjadi sumber frustasi. Misalnya, piring kotor yang selalu tertinggal di wastafel, atau kebiasaan tidur yang berbeda, seolah-olah menjadi benih kecil dari ketegangan yang tak terduga. Dan di saat itulah mulai muncul pertanyaan dalam benak, kok begini sih pasanganku? Konflik pertama mungkin datang tanpa peringatan, mungkin hanya karena lupa menjemput, lupa memberi kabar, atau telepon yang tak diangkat. Tapi dari situ pasangan mulai belajar bahwa menikah tidak hanya tentang hal-hal manis, tapi juga tentang kesabaran dan pengertian yang mendalam. Namun ada sesuatu yang menarik. Setiap pertengkaran, sekecil apapun, meninggalkan bekas yang memunculkan keraguan. Tetapi dengan kehangatan, setiap tawa yang muncul adalah badai kecil. Terasa seperti pengingat bahwa masih ada cinta di sana, bahkan di tengah-tengah duka. Akan ada banyak hal yang terjadi dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis. Setelah dimulai dengan kebahagiaan yang luar biasa setelah akad nikah, akan muncullah masalah-masalah dan konflik-konflik. Nah, apa sih masalah dan konflik yang biasa terjadi di awal pernikahan? Bagaimana solusi dan strategi untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit di awal pernikahan? Setiap pasangan baru pasti akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa di bulan-bulan awal pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, biasanya sih terjadi setelah 6 bulan, masalah-masalah mulai muncul. Masalah yang muncul kalau tidak segera diatasi atau tidak segera beradaptasi bisa menjadi ganjalan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Apa sih masalah yang muncul saat awal pernikahan? Perbedaan karakter dan kebiasaan. Menikah adalah menyatukan dua jenis kelamin yang berbeda dan dua karakter yang berbeda. Keduanya punya masa lalu yang berbeda, punya adat istiadat yang berbeda, dan punya nilai-nilai yang berbeda. Pokoknya banyak deh perbedaan di antara keduanya. Meskipun kayaknya sudah mengenal pasangan sejak lama, karena sudah pacaran sebelumnya, tetap saja ada hal yang tidak tampak saat pacaran dan baru ketahuan saat hidup bersama. Jangankan dua orang yang berbeda suku dan adat, yang sama budaya dan adat pasti berbeda. Bahkan yang menikah sama tetangga sendiri, yang notabene hampir sama budaya dan adatnya, pasti ada saja masalah yang muncul. Apalagi yang berbeda adat dan budaya. Kebiasaan berpakaian, kebiasaan makan, kebiasaan tidur, kebiasaan ibadah, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang pastinya sangat berbeda dan berpotensi mematik permasalahan. Di bulan-bulan pertama pernikahan biasanya keduanya saling memaklumi. Namun seiring berjalannya waktu, mulailah ada tuntutan, mulailah ada hak dan kewajiban, dan mulai ada perbedaan cara pandang, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan. Bibit-bibit ketidakcocokan mulai muncul, bibit-bibit idealisme mulai tumbuh. Nah, jika hal itu tidak segera disadari dan dipahami, bisa jadi bibit-bibit tersebut akan tumbuh subur yang akan mengguncang bahtera rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan dan angan-angan di awal. Itu hanya secuil masalah yang muncul dari pasangan, belum lagi masalah yang muncul dari mertua, dari ipar, dari keluarga besar, dan dari tetangga. Bisa tambah runyam masalah yang harus diselesaikan. Contohnya, pasangan yang berbeda latar belakang keluarga. Ini seringkali menjadi sumber konflik yang signifikan. Seorang wanita yang berasal dari keluarga yang sangat disiplin dan terstruktur mungkin terbiasa dengan aturan rumah tangga yang ketat dan harapan yang tinggi terhadap kebersihan dan keteraturan di dalam rumah tangganya.
Di sisi lain, suaminya mungkin tumbuh dalam lingkungan keluarga yang lebih santai, di mana kebebasan individu dan fleksibilitas dalam rutinitas sehari-hari lebih diutamakan. Nah, ketika mereka berdua mulai hidup bersama, perbedaan ini bisa memunculkan masalah. Seperti saat istri merasa frustasi dengan kurangnya perhatian suami terhadap tugas rumah tangga, atau suami merasa terbebani oleh aturan-aturan yang dirasakan terlalu kaku. Konflik ini sering diperburuk oleh harapan dan nilai-nilai yang tertanam sejak kecil, yang membuat masing-masing merasa bahwa cara mereka adalah cara yang paling benar. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Contoh kecil tugas rumah tangga. Si istri berharap suaminya mau membantu pekerjaan rumah, menjaga kerapian rumah. Kenyataannya tidak sesuai. Si suami bukannya membantu, malah enak-enakan santai. Bukannya menjaga kerapian, tapi meletakkan barang sembarangan. Harapan suami agar istrinya mau menerima kebiasaannya tanpa banyak batasan, kenyataannya banyak batasan dan kurang kebebasan. Waktu libur kerja inginnya santai-santai, tapi dituntut sang istri untuk membantu beres-beres rumah. Waktunya janjian kumpul-kumpul sama teman-teman nongkrong, sang istri minta ditemani di rumah atau ditemani belanja. Itu harapan tentang kebiasaan, belum lagi harapan tentang masalah keuangan. Si istri ingin lebih banyak menabung biar cepat punya ini dan itu. Si suami malah suka menghabiskan uang demi hal-hal yang nggak penting menurut si istri. Si istri yang memiliki harapan bahwa suaminya akan selalu romantis dan penuh perhatian seperti saat sedang pacaran. Namun kenyataannya setelah menikah berbeda, suaminya yang kini harus fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, mungkin tidak lagi sempat atau tidak memiliki waktu untuk bersikap romantis. Ketika suaminya pulang kerja dalam keadaan lelah dan letih, memilih beristirahat daripada menghabiskan waktu dengan kegiatan romantis. Si istri tersebut akan merasa kecewa dan merasa tidak dicintai. Di sisi lain, suaminya merasa telah menunjukkan kasih sayang melalui upaya kerja kerasnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketidakcocokan antara harapan dan realitas ini seringkali menyebabkan konflik dan menyebabkan masalah. Perbedaan gaya hidup. Istri yang memiliki gaya hidup yang aktif dan suka bersosialisasi, sering menghadiri acara bersama teman-teman atau mengikuti kegiatan komunitas. Dia terbiasa dengan jadwal yang padat dan dinamis, yang memberikan energi dan kepuasan pribadinya. Di sisi lain, suaminya mungkin memiliki gaya hidup yang lebih santai dan introvert, lebih suka menghabiskan waktu di rumah dengan membaca buku atau menonton film. Nah, ketika mereka berdua mulai hidup bersama, perbedaan ini bisa memicu ketegangan atau konflik. Perbedaan penyelesaian konflik. Ketika pasangan menghadapi masalah atau pertengkaran kecil, si istri mungkin cenderung untuk langsung membahasnya secara terbuka, mengungkapkan perasaannya, dan mencari solusi bersama. Di sisi lain, suaminya mungkin lebih suka menghindari konfrontasi langsung, atau menarik diri sebentar kemudian membahasnya di lain waktu. Ketika dua pendekatan yang berbeda ini bertemu, ini bisa menyebabkan frustasi dan ketidakpuasan di antara keduanya. Istri mungkin merasa bahwa suaminya tidak peduli atau tidak mau berkomunikasi dengan baik saat menghadapi masalah. Sementara si suami merasa ditekan atau tidak nyaman ketika si istri membahas masalah dengan terbuka. Nah, perbedaan dalam penyelesaian konflik ini dapat mengakibatkan masalah yang terus-menerus dan mempengaruhi hubungan secara negatif di awal pernikahan. Perbedaan pengambilan keputusan. Perbedaan dalam pengambilan keputusan seringkali juga menjadi sumber konflik yang signifikan antar pasangan. Si suami mungkin memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan secara cepat, terutama dalam hal-hal yang dianggapnya penting atau mendesak. Dia mungkin merasa percaya diri dengan instingnya dan siap untuk mengambil risiko dalam mencapai tujuan. Di sisi lain, istrinya lebih cenderung untuk mempertimbangkan setiap opsi dengan hati-hati, memperhitungkan pro dan kontra, serta efek jangka panjangnya. Si istri merasa lebih nyaman dengan proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan berpikir matang sebelum bertindak. Nah, ketika kedua pendekatan ini bertemu, bisa timbul konflik. Suami akan merasa terhambat oleh keputusan yang lambat atau terlalu analitis yang diambil oleh istrinya. Sementara istrinya merasa tidak dihargai atau tidak didengar. Perbedaan dalam pengambilan keputusan ini bisa memicu pertengkaran berulang dan mengganggu harmoni dalam pernikahan.
Mencegah dan mengatasi konflik awal pernikahan. Adaptasi. Di setiap perbedaan dan perkembangan, cara yang terbaik adalah adaptasi. Beradaptasi adalah cara seseorang untuk mengenali perubahan yang terjadi dan berusaha memahami dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Proses adaptasi bisa dilakukan dengan komunikasi terbuka mengenai perbedaan yang terjadi, kemudian berusaha menyesuaikan perbedaan tersebut. Jika memang dirasa berat, minimal pasangan tahu tentang perbedaannya, sehingga potensi konflik bisa diminimalisir sedini mungkin. Yang perlu diingat adalah adaptasi ini harus dilakukan seumur hidup, karena pada prinsipnya manusia itu tidak statis. Lingkungan, keadaan, dan perkembangan diri seseorang sangat bisa merubah seseorang. Contohnya, suami yang awalnya pengertian, sabar, dan selalu perhatian bisa berubah akibat keadaan. Bisa karena PHK, suaminya jadi temperamental atau suka marah. Atau saat punya masalah keuangan, suaminya menjadi kurang perhatian dan emosional. Contoh lain, wanita saat PMS bisa lebih emosional atau lebih sensitif. Saat selesai menstruasi, akan kembali seperti sedia kala. Perubahan pria dan wanita akan terus terjadi. Untuk itu, proses adaptasi harus dilakukan seumur hidup. Menulis hal positif mengenai pasangan. Manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak hanya pasanganmu, kamu juga pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ketika membenci seseorang, biasanya yang diingat adalah keburukan dan kekurangannya. Pembenci itu akan selalu menilai seseorang yang dibenci dari sudut pandang negatif. Apapun yang dilakukan pasti salah di hadapannya. Sebaliknya, ketika menyayangi seseorang atau menyukai seseorang, maka yang diingat adalah kebaikan dan kelebihannya. Semua yang tampak dari orang yang disayangi adalah hal positif. Sehingga apapun yang dilakukan pasti dilihat dari sudut pandang positif. Apapun yang dilakukan pasti selalu benar, meskipun salah pasti dimaklumi. Begitu juga pasanganmu. Pasanganmu pasti punya kelemahan dan kelebihan, punya hal negatif dan punya hal positif. Makanya mulailah dengan melihat dan menulis hal-hal positif mengenai pasanganmu. Dengan begitu, yang sering kamu ingat di pasanganmu adalah hal-hal positif dan kelebihannya. Belajar ikhlas. Mencegah dan mengatasi masalah di awal pernikahan dengan belajar ikhlas membutuhkan kesadaran dan ketulusan dari kedua pasangan. Pertama, pasangan harus bersikap saling terbuka dan menerima bahwa pernikahan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Mereka perlu belajar untuk menerima perbedaan satu sama lain, baik itu perbedaan pendapat, kebiasaan, atau kelemahannya. Selanjutnya, mereka harus mempraktekkan kesabaran dan empati dalam berinteraksi satu sama lain. Ketika ada konflik, mereka perlu belajar untuk menempatkan diri di posisi pasangan dan mencoba memahami perspektifnya dengan hati-hati dan ikhlas. Penting juga untuk melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan memahami bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Dengan menerima pasangan apa adanya, termasuk kekurangan dan kelemahannya, pasangan pasti dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Jangan berhitung untung rugi dalam pernikahan. Perasaan untung rugi seringkali hinggap di benak kedua pasangan di awal pernikahan. Lah kok enak setelah kerja langsung bersih-bersih dan merapikan rumah. Kamu pulang kerja langsung selonjoran sambil main game. Ayo sana gantian, kamu yang menata ini dan itu. Suami langsung nyolot, iya sebentar, tapi tetap saja lanjut selonjoran sampai tertidur. Melihat itu sebagai istri pasti sangat kesal dan kecewa. Aku kan capek setelah kerja langsung membereskan rumah. Kamu enak pulang kerja langsung teler. Seolah-olah si istri dirugikan dan suami yang diuntungkan. Betul apa betul? Berbagi tugas itu memang harus, tapi harus melihat kondisi juga. Hidup berumah tangga itu membutuhkan sikap saling menghormati, saling memahami, dan kerjasama di antara pasangan. Pernikahan itu tidak seperti berdagang, harus untung dan rugi. Pernikahan itu tentang peleburan, kerjasama, dan keutuhan. Ingat, tidak hanya kamu yang kecewa, tapi pasanganmu juga.
Jangan dikira hanya kamu saja yang kecewa dengan sikap pasanganmu. Sebaliknya, pasanganmu juga pasti punya perasaan kecewa terhadapmu. Kecewa akan harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kecewa akan kebiasaan yang berbeda, dan kekecewaan-kekecewaan lainnya. Kalian berdua pasti punya kekecewaan masing-masing. Coba deh tanya teman dekat pasanganmu. Pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dari dirimu, yang mungkin diceritakan atau dikeluhkan kepada sahabatnya. Sekali lagi, manusia itu punya kelemahan dan kelebihan, dan itu pasti berbeda pada setiap manusia. Kesadaran mengenai kekecewaan yang pasti kalian alami akan menumbuhkan perasaan saling mengerti dan saling memahami di antara kalian berdua. Ingatlah, perjalanan bahtera rumah tangga itu berlangsung seumur hidup. Jika di awal-awal perjalanan saja kamu sudah pesimis dan putus asa, maka jangan berharap perjalanan bisa berlanjut sampai akhir. Membangun rumah tangga itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh tekad yang kuat untuk terus bertahan dan bertumbuh bersama-sama, saling tergantung satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna, pasanganmu adalah separuh jiwamu.